Halo, masih bersama saya Aleam Sebara dalam MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang suatu konsep yang sangat penting dan esensial dalam aljabar linear, yakni mengenai basis dari ruang vektor. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, kita ingat bahwa ketika kita punya bidang, sebetulnya dia kan kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi kemudian kita bisa memperkenalkan suatu sistem koordinat. Katakanlah dengan memberikan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, kemudian pada sistem koordinat ini ada dua vektor yang peranannya sangat penting. Nah, biasanya ini dituliskan sebagai vektor I, yakni vektor dengan panjang 1 dalam arah sumbu X positif. Kemudian ada vektor J, yakni vektor satuan dalam arah sumbu Y positif. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh kedua vektor ini? Ya. Kalau kita mengambil sembarang vektor di bidang yang titik awalnya di titik asal, misalkan vektor V seperti ini, maka kita lihat bahwa si V ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan kedua vektor I dan J yang tadi. Ya. Dalam hal ini misalkan si V ini bisa kita tuliskan sebagai alfa I ditambah dengan beta J. Ya, jadi vektor V ini adalah tidak lain alfa I ditambah beta J. Oke, seperti itu. Nah, berarti si himpunan vektor IJ ini memenuhi apa saja? Yang pertama tadi kita lihat bahwa sembarang vektor di bidang bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari vektor I dan vektor J. Atau dengan kata lain, span dari I dan J itu dia meliputi semua vektor di bidang. Atau bisa kita tuliskan, span dari vektor-vektor I dan J sama dengan R2. Nah, kemudian, cara kedua vektor ini membangun R2, dia caranya efisien, dalam artian bahwa di antara vektor IJ ini nggak bisa dikurangi lagi. Karena kalau dikurangi salah satunya, kita nggak bisa mempertahankan sifat kemembangunan dari si himpunan vektor IJ ini. Ya, jadi, kita ingat bahwa di video sebelumnya, keefisienan erat kaitannya dengan konsep kebebas linearan. Ya, jadi dalam ini, karena vektor IJ ini efisien, berarti di sini si vektor IJ-nya itu vektor himpunan yang bebas linear. Nah, jadi kita bisa melihat hal ini dari sudut pandang bahwa si kedua vektor IJ ini adalah seperti batu batanya, penyusun dari vektor-vektor. Vektor-vektor yang lain yang manapun, dia bisa kita buat dengan menggunakan vektor IJ. Nah, si himpunan vektor IJ ini kita sebut sebagai basis, ya. Sebagai fondasi, sebagai batu bata, sebagai pembuat dari vektor-vektor yang lain. Nah, kita lihat bahwa sebetulnya tidak hanya himpunan vektor IJ saja yang merupakan basis. Ya. Kita lihat bahwa vektor U dan W ini, kita akan lihat juga dia merupakan basis. Ya. Jadi, untuk menjadi basis, kita perlu pastikan bahwa dia merupakan penyusun esensial dari semua vektor yang ada. Gimana caranya untuk menunjukkan bahwa dia penyusun esensial? Kita perlu tunjukkan bahwa setiap kali kita mengambil sembarang vektor, katakanlah V seperti ini, si V ini bisa kita buat sebagai kelipatan dari U ditambah kelipatan dari W. Gimana caranya? Ya, kita ambil kelipatan dari U sampai situ, kemudian kita ambil kelipatan W-nya sampai sana. Maka kalau dijumlahkan menurut aturan penjumlahan vektor yang sudah Anda pelajari di Matematika 2A, maka si V ini bisa kita tuliskan sebagai gamma U ditambah delta W. Maka dengan demikian, si vektor U dan W ini memenuhi kedua hal seperti halnya himpunan vektor IJ tadi. Yakni adalah span dari UW meliputi semua R2. Yang artinya ini apa tadi? Bahwa semua vektor di R2 selalu bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari kedua vektor U dan W. Kemudian si himpunan UW ini juga efisien. Berarti himpunan yang terdiri dari U dan W ini, dia bebas linear. Nah, karena dua alasan ini, maka kita katakan himpunan yang terdiri dari U dan W ini merupakan basis bagi
R2. Nah, secara umum kita definisikan basis adalah merupakan sebuah himpunan, katakanlah terdiri dari V1 sampai Vn seperti ini. Dia disebut basis dari sebuah ruang vektor V. Ya, tentunya di sini himpunan ini merupakan himpunan bagian dari V ya. Tidak saya tuliskan secara eksplisit. Jadi, himpunan bagian V1, V2 sampai Vn, bagian dari V disebut basis dari V jika yang pertama adalah span dari V1, V2 sampai Vn-nya sama dengan V. Atau kita katakan juga bahwa V1 sampai Vn ini membangun V. Apa artinya membangun? Artinya semua vektor yang ada di V ini bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di himpunan ini. Kemudian sifat yang kedua adalah bahwa cara dia membangun V itu efisien. Dalam artian tidak bisa dikurangi lagi. Dan ini sama artinya dengan himpunan V1 sampai Vn itu merupakan himpunan yang bebas linear. Jadi kalau kita punya himpunan yang memenuhi dua kriteria ini, maka himpunan tersebut merupakan basis bagi ruang vektor di mana himpunan itu dia tinggal. Ya. Kita lihat beberapa contoh. Kita lihat contoh basis yang baku, basis yang standar. Misalkan di Rn, himpunan ruang berdimensi n. Ini vektor-vektor E1, E2, En, dia merupakan basis baku bagi Rn. Ini S1 itu apa? S1 itu adalah vektor kolom yang entry pertamanya 1 dan sisanya 0. E2, yang entry keduanya 0, sisanya yang entry keduanya 1 dan sisanya 0. Seperti itu semua ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia memang basis, kita perlu ngecek dua hal tadi ya. Bebas linear dan membangun. Kita cek membangunnya dulu. Bagaimana cara kita mencek bahwa suatu himpunan itu membangun? Kita harus bisa menunjukkan setiap kali kita mengambil sembarang vektor di sini, apakah dia bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di himpunan. Ini vektor-vektor E1, E2 sampai En. Ya, jadi kita bertanya, bisakah kita cari skalar-skalar sedemikian rupa sehingga kombinasi linear yang di sebelah kiri ini hasilnya persis vektor yang di sebelah kanan. Dan dalam hal ini bisa ya, dan mudah kita lihat. Apa coba yang tanda tanya-nya? Dia bisa kita gantikan dengan B1, B2 sampai Bn. Jadi kalau kita kalikan, ini B1 ditambah 0,000 jadi B1. Kemudian yang ini semuanya 0 kecuali ketika kita dapatkan B2 kali 1. Jadi hasilnya B2. Jadi bisa dengan mudah kita periksa. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu kita cek adalah apakah si himpunan ini bebas linear. Bagaimana cara mengecek kebebas linearan? Kalau kita punya kombinasi linear dari E1 sampai En yang menghasilkan vektor 0, kita harus pastikan bahwa si skalar-skalar yang memenuhinya hanyalah skalar-skalar yang semua nilainya adalah 0. Tapi ini juga mudah kita cek. Misalkan ini, kalau kita kalikan, ini kan alfa 1. Dan kita jumlahkan dengan semua entry yang pertama. Jadi kalau kita sederhanakan yang sebelah kiri ini, maka entry pertamanya hanyalah alfa 1 saja. Ya. Berarti kalau kita baca, si alfa 1-nya harus 0. Demikian juga alfa 2-nya harus 0. Dan selanjutnya sampai alfa n-nya harus 0. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa himpunan E1 sampai N itu merupakan himpunan yang bebas linear. Ya, karena dia membangun dan bebas linear, maka dia merupakan basis. Nah, ini disebut basis baku atau basis standar karena dia mudah ngeceknya dan dia merupakan perumuman yang alamiah dari kasus yang tadi ya, vektor I dan vektor J. Vektor I dan vektor J itu tidak lain adalah vektor E1 dan E2. Ya. Oke, kita lihat beberapa basis baku lainnya. Misalkan kalau kita bekerja di ruang vektor Pn, masih ingat ruang vektor Pn ini adalah himpunan semua polinom yang derajatnya maksimal n. Ya. Nah, basis bakunya adalah himpunan yang terdiri dari 1x, x kuadrat, dan selanjutnya sampai x pangkat n. Nanti Anda coba cek ya, pastikan bahwa memang dia merupakan basis. Kemudian basis baku lainnya adalah ketika kita meninjau ruang vektor himpunan matriks-matriks berukuran M
kali N. Basis bakunya adalah matriks-matriks EIJ. Ini ada sebanyak M kali N buah unsur di himpunan ini. EIJ ini matriks yang mana? EIJ itu adalah matriks yang entry ke IJ-nya 1 dan semua entry lainnya nilainya 0. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya, contoh ketika kita bekerja di M23, himpunan semua matriks berukuran 2x3, maka ini adalah E11. Kita lihat bahwa entry di baris pertama dan kolom pertamanya 1, sisanya 0. Kita cek lagi yang ini misalkan. Ini adalah E22, ya. Karena si satunya ini berada pada baris kedua dan kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua, dan sisanya adalah 0. Nah, ini himpunan ini merupakan basis bagi M23. Nanti lagi-lagi Anda coba pastikan, Anda cek dengan teliti bahwa dia memenuhi definisi basis yang tadi kita berikan. Oke, kita berikutnya akan meninjau bahwa kalau kita punya sebuah ruang vektor, basisnya itu nggak hanya satu, bisa banyak. Misalkan tadi untuk ruang vektor Pn, ya. Tadi kita punya paling tidak satu buah basis, ya, ini basis baku atau basis standar. Tadi misalkan kalau kita terapkan N-nya sama dengan 2, berarti salah satu basisnya adalah 1x, x kuadrat. Nah, tapi sekarang kan kita tunjukkan bahwa misalkan himpunan ini, himpunan polinom ini juga merupakan basis bagi P2. Bagaimana cara melihatnya? Ingat tadi kita perlu memastikan apa? Tunjukkan dia membangun, tunjukkan dia bebas linear. Oke. Untuk menunjukkan membangun, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu melakukan bahwa setiap kali kita mengambil sembarang unsur di P2, maka dia bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari unsur-unsur di himpunan tersebut. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah unsur sembarang di P2, karena kita tidak spesifikasi apa A0, A1, A2-nya. Dia bisa sembarang bilangan real. Nah, kemudian kita ingin menanyakan, apakah ada alfa 1, alfa 2, alfa 3, sehingga yang ruas kiri ini persis sama dengan yang ruas kanan. Kita jadinya mencari alfa 1, alfa 2, alfa 3, sehingga persamaan ini berlaku. Nah, kalau kita sederhanakan yang ruas kiri, kemudian kita kumpulkan yang konstantanya saja, kemudian yang mengandung koefisien X-nya saja, dan yang mengandung X kuadratnya saja, maka nanti kita akan punya persamaan sebagai berikut. Misalkan yang pertama ini, alfa 1, alfa 2, alfa 3, sama dengan A0. Dari mana dapatnya? Ini dia persis merupakan konstanta yang ada di ruas kiri. Ya, konstantanya itu kita peroleh dari alfa 1 dikali 1, kemudian alfa 2 dikali 1, dan alfa 3 dikali polinom yang ini. Nah, polinom yang ini, 1 tambah X dikuadratkan itu kan konstantanya cuma 1 aja. Ya, jadi, kalau kita kumpulkan konstantanya, dia adalah alfa 1, alfa 2, alfa 3. Jadi, konstanta untuk polinom yang di sebelah kiri harus sama persis dengan konstanta untuk polinom yang ada di sebelah kanan. Jadi, si alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3-nya haruslah sama dengan A0. Kemudian kita lihat koefisien X. Yang menghasilkan X dari mana aja? Dari perkalian alfa 2 dengan X dan perkalian alfa 3 dengan 2X. Jadinya, alfa 2 ditambah 2 alfa 3 haruslah sama dengan koefisien X. Nah, untuk yang X kuadrat juga serupa. Ya, seperti itu. Nah, jadi tadi pertanyaan kita tentang apakah ada alfa 1, alfa 2, alfa 3 sehingga persamaan ini berlaku, ekivalen atau sama persis, sama nilainya dengan pertanyaan apakah ada alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang merupakan solusi dari SPL ini. Nah, jadi pertanyaan tentang tentang kemembangunan ternyata bisa kita reduksi menjadi pertanyaan mengenai apakah sebuah SPL mempunyai solusi. Ya. Nah, kalau kita lihat ini matriks koefisiennya 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1, dan kita lihat ini sudah merupakan matriks echelon baris, ya. Dan kita lihat bahwa kita punya 3 buah satu utama. Nah, apa yang bisa kita katakan kalau si matriks A-nya seperti ini? Ya. Ini kalau kita lanjutkan, bisa kita tunjukkan bahwa
kita bisa lebih lanjut mereduksinya menjadi matriks eselon baris reduksi, dan kita dapatkan matriks eselon baris reduksinya merupakan matriks identitas. Nah, menurut ada sebuah teorema di mana kita punya beberapa pernyataan yang ekivalen. Ini materi minggu kedua dari Bu Della. Ya. Salah satu statement yang ekivalen dengan fakta bahwa A ini dapat direduksi menjadi atau bentuk matriks eselon reduksi dari A itu adalah matriks identitas adalah bahwa A itu punya inverse. Ya. Kemudian A punya inverse itu ekivalen juga dengan statement bahwa si SPL-nya yang tadi itu selalu konsisten untuk A0, A1, A2 yang manapun juga. Jadi, tanpa kita harus secara eksplisit menyelesaikan SPL di atas, kita tahu bahwa si SPL ini pasti selalu punya solusi ketika A0, A1, A2-nya apapun juga. Ya, dengan demikian apa artinya? Artinya ada alfa 1, alfa 2, alfa 3 sehingga ini berlaku, dan akibatnya si alfa 1, alfa 2, alfa 3 tersebut memenuhi persamaan ini. Dengan demikian, maka himpunan ini membangun P2. Nah, sekarang kita cek kebebas linearannya. Untuk mengecek kebebas linearannya, kita lihat. Kebebas linearannya juga merupakan implikasi dari ini ya. Ingat bahwa salah satu implikasi dari teorema yang banyak yang ekivalen itu adalah bahwa kalau matriks A-nya punya inverse, maka kalau si A0, A1, A2-nya ini kita gantikan dengan 0. Ya. Jadi ini kan untuk mengecek kebebas linearan, kita meninjau kombinasi linear sama dengan 0. Ya. Berarti dalam hal ini A0, A1, A2-nya semuanya 0. Dan kita ingin tahu apakah alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya, apakah mereka harus 0 semua? Ya. Nah, nantinya si persoalan itu direduksi menjadi persoalan apakah SPL homogen ini, jadi ini akan kita ganti sebelah kanannya semua dengan 0, apakah SPL homogen ini hanya memiliki solusi yang trivial. Nah, salah satu fakta dari teorema yang ekivalen-ekivalen tadi adalah bahwa kalau matriks koefisiennya merupakan matriks yang memiliki inverse, maka SPL homogennya hanya memiliki solusi trivial. Nah, kalau solusinya trivial, berarti alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang memenuhinya hanyalah nilai yang ketika mereka semuanya bernilai 0. Dengan demikian, himpunan ini merupakan himpunan yang bebas linear. Ya. Nah, mungkin ada baiknya Anda tulis ulang ya. Anda tulis dengan lebih detail di catatan Anda. Oke, sekarang kita contoh bagaimana caranya kita mengenali himpunan yang bukan basis. Tadi syarat untuk menjadi basis itu adalah bahwa dia perlu membangun dan dia perlu bebas linear. Jadi untuk menyangkal bahwa sebuah himpunan itu suatu basis, untuk menunjukkan bahwa sebuah himpunan itu bukan basis, kita cukup tunjukkan salah satu di antara kedua hal tersebut. Ya pasti kalau dia bukan basis, ada salah satu yang tidak berlaku. Mungkin dia nggak membangun, mungkin dia nggak bebas linear. Ya Anda cari sendiri yang mana yang pas, yang tidak dipenuhi oleh si himpunan tersebut. Oke, contohnya, misalkan kita punya himpunan ini yang terdiri dari dua buah vektor di R3, 1, 2, 3, dan 4, 5. Nah, kita ingin tahu apakah himpunan ini basis bagi R3. Ya. Nah, kita cek, misalkan ke membangunannya. Ya. Untuk mengecek ke membangunannya, kita ambil sembarang vektor di R3, katakanlah vektor ABC. Kemudian kita ingin tahu, apakah kita bisa selalu mencari alfa 1 dan alfa 2 sehingga persamaan ini berlaku. Nah, lagi-lagi, si persamaan ini bisa kita tulis ulang sebagai sebuah sistem persamaan linear. Jadi misalkan komponen pertamanya apa ini? Alfa 1 ditambah 4 alfa 2. Sama dengan A. Dan kita lakukan kepada setiap komponen, maka kita punya SPL seperti ini. Nah, jadi kita bisa menjawab pertanyaan tadi kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini. Yani apakah SPL ini punya solusi untuk setiap ABC, untuk sembarang ABC. Ya. Jadi saya ulang lagi, apakah untuk setiap ABC kita selalu bisa menemukan alfa 1 dan alfa 2 sehingga dia merupakan solusi. Nah sekarang
Kalau kita mencoba menyelesaikan SPL ini dengan eliminasi Gauss, ya, kita mulai dari matriks yang diperbesar, matriks koefisien bersama-sama dengan entry-entry yang di sebelah kanan ini. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer, katakanlah kita nolkan si 2-nya dengan menggunakan 1 sebagai tumpuan, dan juga kita nolkan 3-nya. Maka kita dapatkan seperti ini, ya. Kemudian kita lakukan operasi baris sekali lagi untuk menolkan si min 6 ini. Caranya gimana? Kalikan dengan min 2 si baris keduanya. Kemudian jumlahkan ke baris ketiga. Maka kita dapatkan matriks ini. Nah, ini juga dibahas di materi minggu kedua, ya, di materi Budela, yang dimana beliau memberikan contoh untuk ABC yang mana si sebuah sistem persamaan linear itu memiliki solusi. Nah, jadi di sini kalau A tambah C kurang 2B-nya tidak sama dengan 0, maka si SPL ini tidak punya solusi, karena kita akan memperoleh kontradiksi 0 sama dengan sesuatu yang tidak 0. Nah, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya karena SPL ini punya solusinya itu ketika dia memenuhi syarat tertentu, berarti nggak untuk setiap A, B, dan C dong dia punya solusi. Jadi misalkan ketika A tambah C kurang 2B-nya sama dengan 1, misalkan kita pilih A-nya 2, C-nya 1, B-nya 1. Ya, kalau A-nya 2, C-nya 1 jadi 3, kemudian B-nya 1, 3 kurang 2, 1. Ya. Jadi ketika A, B, C yang barusan saya sebutkan, maka kita punya 0 sama dengan 1. Yang jelas sesuatu yang absurd. Jadi, paling tidak kita bisa menemukan contoh bahwa si SPL SPL ini pernah tidak punya solusi untuk nilai A dan B dan C yang tertentu. Artinya apa? Artinya, si vektor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tidak membangun R3. Karena kalau membangun, vektor ABC apapun bisa dibuat dari kedua buah vektor ini. Tapi ternyata ada vektor-vektor di R3 yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Ya. Oke, begitu saja untuk mengecek pemahaman Anda. Silahkan Anda kerjakan soal latihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video algebra linear elementer dari saya.